Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Dewi akan menjelaskan tentang noun phrase dan compound noun. Apa itu noun phrase dan compound noun? Bagaimana cara memahami dengan mudah tentang noun phrase dan compound noun? Silahkan simak video berikut ini ya. Oke, pertama kita akan bahas noun phrase dulu. Phrase itu apa sih? Kalau noun itu kan semua juga sudah tahu. Noun itu kata benda. Kemudian kalau phrase itu apa? Phrase itu yaitu rangkaian kata yang bermakna dan tidak berpola subjek dan verb. Jadi tidak ada subjek dan verbnya. Itu phrase. Kalau non phrase berarti phrase yang headnya itu berupa noun. Polanya yaitu modifier dan head. Kalau masih bingung, kita simak contoh di bawah ini ya. Misal ini ada big house di sini. Big house, rumah besar. Rumah yang besar itu intinya di besar atau di rumahnya? Di rumah ya. Berarti intinya itu rumah. Berarti inti itu disebut sebagai head. Itu inti itu. Kemudian big ini jenisnya apa? Jenisnya adjektif di sini, tapi berfungsi sebagai apa? Modifier. Modifier itu menerangkan head. Disebut modifier karena menerangkan head. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ada long hair. Hair itu headnya atau bentuknya noun tapi berfungsi sebagai head. Kemudian modifiernya itu long. Kenapa long disebut modifier? Karena menjelaskan hair. Long hair, rambut yang panjang. Panjang, apa yang panjang? Rambut. Sehingga itu disebut sebagai modifiers. Kemudian blue chair, kursi warna biru. Biru itu modifier karena menerangkan head. Head di sini apa headnya? Yaitu chair. Jadi jelas ya di sini kenapa noun phrase itu apa? Phrase yang headnya berupa noun, gitu ya. Kemudian ini ada contoh lain, sudah ada di materi yang sudah saya share ke kalian semua, bisa dilihat kembali ya. Di sini ada the new Toyota is small family car. Toyota itu merupakan noun yang berfungsi sebagai head. The new Toyota kan intinya ini, Toyota ini ya. Kemudian berarti modifiernya apa? Kalau dalam kata the new Toyota ada the dan ada new karena mereka ini menerangkan apa? Menerangkan Toyota. Gitu ya. Sudah paham sampai di sini ya? Kemudian modifiers itu ternyata ada banyak sekali. There are so many kinds of modifiers. Yang pertama, modifiers itu bisa berupa determiners. Determiners itu apa? Misal ada artikel. Artikel itu awalan. A and the itu merupakan artikel. Bisa dilihat di sini ya. Misal noun phrase ada a book. Book itu headnya, a itu modifiersnya. Gitu ya. Modifiersnya head wordnya book. Kemudian ada noun phrase the students. The itu modifiersnya, the students itu headnya, gitu ya. Sudah paham ya tentang en dan the? Kalau itu tunggal, en itu juga tunggal, tapi bedanya kalau itu diikuti huruf konsonan, kalau n itu huruf vokal. Tapi ada tapinya, misal ada kata university, itu kan tulisannya awalnya u. Itu tetap pakai bukan pakai n, walaupun u itu huruf vokal. Karena kita pengucapannya bukan university tapi university. Itu sehingga dia tetap pakainya bukan n, seperti itu ya. Kemudian possible modifiers itu juga ada yang berupa demonstratif. Demonstratif itu the this, that, this, dan those gitu ya. Kalau yang pakai i ini tunggal, kalau that itu tunggal, kalau this yang pakai they ini itu ini tapi ininya banyak. Ini banyak itu seperti apa? Misal aku bawa beberapa roti.
dan saya mau bilang roti ini ya, ininya ini banyak kan, ada beberapa roti yang saya bawa seperti itu. Paham ya sampai di sini? Kemudian numeral one, two, three, five dan lain sebagainya. One heart, ternyata itu juga merupakan noun phrase. Headnya atau intinya itu heart. Nah, kemudian modifiersnya itu one gitu ya. Kemudian possessive modifiers. Possessive itu kepunyaan. Milikku, milikmu, misal laptopku, my laptop, laptopmu, your laptop, laptopnya dia perempuan, her laptop, laptopnya dia laki-laki, his laptop, seperti itu kepunyaan atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan modifiers, mohon maaf namanya possessive atau di sini modifiers yang berbentuk posesif seperti itu ya. Oh, ternyata kalau dalam contoh ini kata my friends, temanku, itu juga merupakan noun phrase karena headnya friends kemudian my di sini itu sebagai modifiers. Oke. Kalau quantifiers itu ada some, ada many dan etc. Sudah paham ya? Kalau some beberapa, many itu banyak tapi bisa dihitung. Kalau much itu banyak tapi tidak bisa dihitung seperti itu. Kalau misal many itu misal many classes, banyak kelas, misal seperti itu bisa dihitung gitu ya. Kemudian kalau banyak uang, much money. Oh, terus ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kenapa uang itu pakainya much bukan pakai many? Padahal kita bisa menghitung uang gitu ya. Misal seperti itu ada pertanyaan. Yang dimaksud menghitung itu bukan menghitung nominalnya 1 juta, 2 juta, no. Tapi kita di sini menghitung eksemplarnya atau uh, banyaknya lembaran seperti itu, koin seperti itu ya. Itu sebabnya uang itu pakainya much bukan pakai many gitu ya. Ada lagi modifiers itu bisa berbentuk adjektif di sini. Misal beautiful girl itu merupakan noun phrase. Intinya apa? Headnya girl, kemudian yang menjadi modifiers itu beautiful gitu ya. Beautiful, beautiful girls, two childrens, white car, diligent students, lazy boy dan lain sebagainya. Kemudian noun, jadi noun sama noun, garden flowers, modifiernya gardens, headnya flowers, race car, modifiernya race, kemudian head wordnya car. Itu. Kemudian ada juga prepositional phrase, dimulai modifiersnya itu dimulai dengan preposisi. The constructions of English word, gitu ya. 1 million's word in the English language. The relationships of symbols and sound. Jadi ada preposisi. Of, in itu namanya preposisi. Kemudian yang kedua tadi kan sudah ada noun phrase. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu compound noun. Compound noun itu apa? Jadi di sini yang akan yang akan Miss Dewi jelaskan itu bukan yang rumit-rumit itu enggak. Kita di sini akan belajar tentang intinya. Intinya itu apa sih? Compound noun itu apa? Noun phrase itu apa gitu ya. Agar mahasiswa semua itu mudah dalam memahaminya. Oke, kita mulai. Komponen itu apa? Komponen itu gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kata baru. Jadi yang ditekankan di sini itu gabungan dan membentuk suatu kata baru gitu ya. Misal di sini kalau dalam bahasa Inggris itu ada full moon. Full moon kalau diartikan satu-satu, full itu penuh, kemudian moon itu bulan. Apakah artinya bulan penuh? Bukan, tetapi full moon itu artinya bulan purnama. Kenapa full moon disebut sebagai compound noun? Karena dia gabungan dari dua kata atau lebih. Ini gabungan dua kata, yaitu kata full dan moon, tetapi membentuk suatu kata baru yaitu bulan purnama. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ada gabungan antara kata green dan house.
Apakah artinya greenhouse itu rumah biru? Kan bukan. Dia gabungan dua kata dan membentuk kata baru yaitu rumah kaca gitu ya. Kemudian kalau bus stop kira-kira apakah bis berhenti? Kan bukan gitu ya. Seperti itu. Jadi gabungan dua kata dan membentuk kata yang baru. Kemudian macam-macam compound noun. Satu ada compound noun yang digabung, maksudnya digabung itu tidak ada spasinya, tidak ada pemisahnya ya. Misal ada kata key dan board. Maaf ya, ini kurang D. Key dan board menjadi keyboard. Ini compounds yang digabung, benar-benar digabung. Gitu ya. Basketball jadi basketball. Kemudian flashlight menjadi flashlight, gitu ya. Jadi ini membentuk kata baru. Ini kan kunci, ini papan. Apakah artinya papan kunci? Bukan. Artinya papan ketik gitu ya. Jadi membentuk kata yang baru gitu ya. Basket keranjang, bola, apakah bola keranjang? Bukan. Tetapi artinya basketball yaitu bola basket. Misal seperti itu. Kalau flashlight apakah artinya cahaya terang? Bukan. Artinya apa? Kalau sudah digabung jadi center gitu ya. Kemudian compound noun yang dipisah. Dipisah itu maksudnya di sini ada spasinya. Misal kata full dan moon jadi full moon. Kemudian swimming dan pool menjadi swimming pool. Jadi tetap membentuk arti baru ya. Kemudian ice cream jadi ice cream gitu ya. Kemudian compound nouns yang memakai hyphen. Hyphen itu apa? Itu tanda penghubung. Misal di sini mother-in-law atau ibu mertua itu penulisannya ada pemisahnya atau tanda penghubungnya seperti ini. Kemudian part time. Kemudian check in. Kemudian runner up itu juga ada hyphennya atau tanda penghubungnya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kemudian pembentukan compound nouns itu ternyata ada beberapa. Ada bisa noun dan noun. Jadi compound noun itu bisa dibentuk dengan menggabungkan kata benda dan kata benda. Contohnya apa? Contohnya di sini. Ada gas, ada stations. Ada note, ada book, ada tooth, ada paste dan lain sebagainya ya. Ini ada wall, ada paper, jadi wallpapers gitu. Kemudian ada noun dan verb, berarti compound noun itu dibentuk dari penggabungan antara noun dan verb. Di sini apa? Sun, kemudian rise. Sun itu sebagai nounnya, rise itu sebagai verbnya. Kemudian sunset, kemudian haircut, kemudian ada snowball gitu ya. Ini nanti kemudian ada noun plus preposition phrase, misal mother-in-law, ini mother noun, innya prepositions law, kemudian sister-in-law, kemudian prepositions plus noun, undernya ini prepositions, kemudian world itu noun gitu ya. Kemudian ada verb ing dan noun. Misal swimming itu verb ing kan, dari kata swim ditambah ing jadi swimming. Kemudian pool itu noun. Kemudian washing machine. Kemudian kalau selanjutnya ada verb dan adverb, misal make up, check up, take off dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi untuk mengetahui apakah benar-benar sudah paham atau belum, saya minta silahkan komen di kolom komentar dengan menyebutkan contoh, 3 contoh compound noun, compound noun ya. Silahkan disebutkan di kolom komentar, nanti akan saya cek satu persatu.